Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Ki Hajar Dewantara oleh Titik Haryani SPD, CGP Angkatan 7 dari SMP Islam Terpadu Al-Himah. Nah, kali ini saya akan merefleksi diri saya dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertanyaan yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini ialah yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, bukan pada peserta didik. Yang kedua, guru tidak mengenal profil belajar peserta didiknya. Yang ketiga, guru menganggap peserta didik mempunyai potensi yang sama. Yang keempat, guru tidak menerapkan pembelajaran yang merdeka pada peserta didik. Dan yang kelima, pembelajaran masih terfokus pada ketercapaiannya materi dan menyampingkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Yang semula pembelajaran terkesan berpusat pada guru, setelah saya mempelajari modul ini, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Atau kita kenal dengan student center. Kemudian yang kedua, guru harus mengenal profil belajar peserta didik. Hal ini memudahkan seorang guru untuk memetakan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Dan yang ketiga, guru harus menghargai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sebab peserta didik lahir di dunia dengan potensi dan bakat masing-masing. Kita sebagai guru harus menghargai dan membimbing potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka kelak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Kemudian, yang keempat, guru harus menciptakan merdeka dalam belajar bagi peserta didik. Peserta didik harus senang, harus bahagia, dan tidak boleh tertekan saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, guru tidak harus mengejar ketercapaian materi. Nah, pertanyaan yang terakhir yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, saya harus menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat kami. Kemudian yang ketiga, mengemas pembelajaran yang menarik dengan mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan. Kemudian yang keempat, mengemas pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang menuntun tapi bukan menuntut. Nah, kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Artinya, pembelajaran harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran harus memerdekakan peserta didik. Artinya, pembelajaran harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga, guru hanya menuntun, bukan menuntut. Guru hanya sebagai penuntun tumbuh kembangnya potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Guru tidak boleh menuntut kepada peserta didik sesuai dengan apa yang ia inginkan.
Dari ketiga kesimpulan ini merujuk pada pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan. Karena sejatinya pendidikan kita selama ini masih keliru. Pembelajaran masih berpusat pada guru, kemudian pembelajaran tidak membuat peserta didik merdeka, kemudian guru biasanya menuntut apa yang mereka inginkan tanpa memperdulikan peserta didik. Itu adalah hal yang salah. Dari ketiga kesimpulan ini, semoga kita sebagai guru dapat merefleksi kembali perjalanan pendidikan kita yang kemarin sampai saat ini.